Sangat bersyukur kita kepada Allah di malam yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, hujan yang telah lama-lama kita doakan dan kita tunggu-tunggu. Dan Alhamdulillah pada malam ini, mulai dari semenjak sore tadi sampai detik ini, Allah telah menurunkan hujan bagi kita semua. Dan ini patut kita syukuri, karena saya tahu betul hampir 90% masyarakat Nagari Ladang Laweh kehidupannya bertani, dan itu bergantung kepada hujan. Andai kemarau itu diperpanjang 1 bulan lagi oleh Allah, tentu hasil pertanian kita, sawah kita, tembakau kita tentu tidak akan bisa menghasilkan yang baik dan yang bagus. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, Allah senantiasa tahu akan umatnya, dan Allah mendengarkan doa-doa kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan diri saya. Nama saya Desri. Kalau di kampung dia Giagala Imam Budo. Jadi lebih tepatnya Desri Imam Budo. Ini di masjid ini bukanlah hal yang pertama kali, tapi pernah beberapa kali juga saya memberikan wirid di sini, juga termasuk membaca khutbah. Tetapi sudah lama ya Pak Ujang ya, sudah hampir lebih 1 tahun pula, hampir 2 tahun pula tidak ada di sini. Saya sehari-hari Bapak Ibu, saya adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Sebelumnya saya staf wali bupati dan pernah di Sekwan dan pernah di Asisten 2 dan juga Kepala Dinas Industri Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota. Sudah cukup banyak juga Pak Ujang. Tetapi Bapak Ibu, saya walaupun Kepala Dinas Pariwisata, saya takkan pernah berhenti keliling setiap malam, apalagi di bulan Ramadan ini, jadwal yang cukup penuh. Dimanapun permintaan masyarakat, saya akan datang dan saya akan kunjungi kalau badan sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah. Karena Bapak Ibu, seharusnya semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pangkat seseorang, dan semakin besar amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya, harusnya dia semakin banyak menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran. Harusnya dia semakin banyak menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi bukanlah penghalang bagi seseorang untuk berhenti berdakwah dan menyampaikan walaupun 1 ayat. Saya sering ditanya oleh teman, Pak Desri, ini sudah jadi kepala dinas, kok kemana-mana juga hampir tiap malam. Malah wirid saya kalau ada 7 hari itu seminggu, itu 4 hari saya isi Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang jamaahnya hanya 10 atau 15 orang, tapi saya hadir tak memilih-milih jamaah juga. Karena saya pikir Bapak Ibu, dengan posisi yang ada ini, maka Allah memudahkan bagi kita untuk menyampaikan ilmu dan menyampaikan syariat Islam kepada kita semua. Untuk itulah Bapak Ibu, saya disampaikan oleh Pak Ujang, tolong bersedia Pak Desri untuk mengisi 1 malam di Masjid Ladang Laweh. Saya bilang insya Allah saya datang Pak Ujang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada suatu hal yang mengkhawatirkan kita hari ini, yang mencemaskan kita hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Apa itu? Saya mendapatkan angka dari kantor urusan Kementerian Agama atau dari Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota atau dari Badan Penyuluh Agama Kabupaten 50 Kota, ternyata angka perceraian di Kabupaten 50 Kota sangat tinggi dan menyedihkan kita semua. Angka perceraian di Kabupaten 50 Kota itu setiap tahunnya, tahu enggak Bapak Ibu berapa jumlahnya? Jumlahnya bukan 10 pasang, bukan 20 pasang, bukan 100 pasang, tetapi setiap tahun itu angka perceraian di Kabupaten 50 Kota itu ada antara 500 sampai 600 pasang keluarga yang berpisah. Keluarga yang bercerai antara suami dan istri di Kabupaten 50 Kota. Dari data yang terungkap, ada 2 hal yang menonjol.
angka perceraian itu. Yang pertama, menonjolnya setelah Lebaran. Jadi kalau biasanya rata-rata 600 pasang keluarga setahun bercerai, maka ketika Lebaran itu bisa mencapai meningkat menjadi 700 dan 800. Kita tidak tahu apakah karena tak bisa membeli baju baru untuk anak, atau tak bisa membeli kue atau membeli lain-lainnya, sehingga terjadi perceraian. Yang kedua justru yang mengagetkan kita, justru terjadi perceraian di pasangan muda, Pak. Pasangan muda banyak terjadi perceraian. Setelah diteliti lagi, ternyata hari ini sumber perceraian di pasangan muda itu ternyata akibat dangkalnya agama, dangkalnya akidah. Dangkal agama, dangkal akidah, artinya rumah tangga tidak dibangun berdasarkan agama. Rumah tangga tidak dibangun berdasarkan Islam. Rumah tangga tidak dibangun berdasarkan akhlak dan agamanya seseorang. Tetapi rumah tangga dibangun berdasarkan materi, berdasarkan pangkat, berdasarkan kedudukan dan harta. Sudah menjadi rahasia kita hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarwih. Kalau orang cari menantu, yang dicari menantu itu adalah berapa mobilnya, di mana kerjanya, berapa gajinya satu bulan. Itu yang dicari. Kalau cari menantu yang perempuan juga begitu, siapa orang tuanya, bagaimana rumahnya, bagaimana hartanya, bagaimana ayahnya. Sehingga yang dinilai pertama itu adalah harta, jabatan, kedudukan. Kalau saya mau cari menantu nanti Pak Ujang, insya Allah saya belum punya menantu. Tapi kalau mau menantu saya cari yang kayak imam tadi. Ini imam tadi masih bujang tuh gimana nih? Nah, yang saya suka yang kayak imam, yang bacaannya fasih. Masih muda, masih fasih, hafalannya bagus. Bapak Ibu, saya mau kasih kabar sekarang semuanya untuk Bapak Ibu. Kalau kita punya imam seperti imam anak muda tadi, andai Bapak Ibu bacaan Al-Qur'annya terbata-bata, atau tajwidnya tidak benar, dengungnya tidak benar, panjang pendeknya tidak benar, idghamnya tidak benar, Bapak Ibu. Tetapi kalau imam betul bacanya, maka seluruh jamaah yang ada di belakangnya itu terbawa betul. Itu kehebatan orang sholat berjamaah. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tiap sholat hanya hafal qul huwallah saja, inna ataina saja, atau wal asri saja setiap sholat, setiap membaca habis Al-Fatihah, maka ketika sholat di masjid kita sudah mendengar bagaimana imam membaca surat Al-Mulk tadi. Suatu surat yang ketika dibaca di malam hari, Allah akan menurunkan maghfirah, Allah akan menurunkan karunia. Maka rajin-rajinlah baca surah Al-Mulk yang dibaca oleh imam tadi, Bapak Ibu. Itu kata Rasulullah dalam suatu hadis, dikatakan mempunyai rahmat yang sangat tinggi, maghfirah yang sangat tinggi kalau itu dibaca. Maka dasar kita dulu itu mencari menantu, sholat enggak dia, ke masjid enggak dia. Itu yang menjadi dasar kita dulu. Hari ini punya mobil enggak dia, punya Vario enggak, punya Fortuner enggak. Akibatnya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun rumah tangga menjadi pecah. Karena rumah tangga tidak didasarkan karena agama. Malah yang lebih parah, Pak, hari ini banyak orang dengan bangga menikah dengan orang yang berbeda agama. Ada petinggi-petinggi, kita usahlah kita sebutkan, dia Islam, tapi menikahi perempuan non-Islam. Agama melarang. Sebaik-baik perempuan musyrik, secantik-cantik perempuan musyrik atau perempuan kafir atau non-Islam, tetapi sejelek-jelek perempuan muslimah, orang Islam, lebih bagus menikah dengan orang-orang perempuan yang jelek tetapi imannya kuat. Menikah dengan orang-orang yang jelek tetapi imannya bagus, ketimbang menikah dengan orang cantik, imannya kurang. Menikah dengan orang cantik, 1 kali ke salon, 1 kali spa, namanya sekarang spa, Pak, cuci muka itu 3 juta, 4 juta, Bu. Beli make up-nya saja 10 juta, 2 juta. Nggak bisa bedak-bedak kayak pambo kita dulu tuh hanya 20 ribu, nggak bisa.
Ya, kan dia payah. Tapi kalau perempuan beriman tanpa make up, tanpa polesan, wajahnya akan tetap berseri dan bersinar. Kenapa? Karena hatinya sudah cantik. Maka yang dicari itu adalah hati yang cantik, hati yang kaya, hati yang beriman. Ya, anak-anak muda saya ini yang belum ini, atau yang mau cari-cari pasangan suami, yang belakang mau cari suami, carilah yang bisa jadi imam. Carilah istri yang cantik hatinya, yang kaya hatinya. Ketika terjadi bentrok di rumah tangga, berselisih paham di rumah tangga, seseorang yang hatinya cantik, maka dia dengan mudah memaafkan. Kalau suami hatinya cantik, hatinya kaya akan keimanan, dia salah, cepat dia ulurkan tangan, wahai istriku, aku bersalah, maafkan aku. Suami yang soleha akan segera memaafkan istrinya yang bersalah. Begitu sebaliknya. Tetapi kalau tidak ada iman, istri marah, suami marah, saling marah, setan masuk. Ketika setan masuk, terjadilah perceraian. Terjadilah pertengkaran bapak-bapak, ibu-ibu. Maka rumah tangga yang tidak didasari akan keimanan, maka menjadi rumah tangga yang rapuh. Suami tidak pemaaf, sang istri tidak pemaaf, suami ego, istri ego, berantakan. Yang susahnya apa Pak Ujang? Yang susahnya kita, takutnya kita punya anak 5, punya anak 4, 3 masih ngeak-ngeak, suami tega meninggalkan, suami pergi. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun karena saya tidak tahu. Tetapi kondisi yang terjadi hari ini seperti itu. Enggak kasihan meninggalkan anak masih kecil hanya gara-gara sepele. Hanya gara-gara terlambat taruh nasi, terlambat buat sambal. Atau sambalnya kurang enak, kurang disukai oleh suami. Suami langsung marah, banting piring, banting pintu, langsung ceraikan. Kenapa bisa terjadi? Imannya kurang. Itu yang kurang Pak, iman. Bukan harta, bukan duit. Iman gak bisa dibeli dengan duit. Iman gak bisa dinilai dengan harta. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bangunlah rumah tangga itu berdasarkan iman, akhlak, moral. Ada satu kisah Bapak Ibu. Di zaman dahulu Pak, seorang saudagar yang kaya raya menikahi gadis kampung. Gadis kampung yang cantik tetapi miskin. Setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, pasangan suami istri ini seringlah cekcok. Suami asal pulang ke rumah marah-marah. Pulang ke rumah marah-marah. Tapi sampai di luar rumah dia tidak marah-marah. Tapi ketika di rumah marah-marah terus. Akhirnya tidak tahan istrinya lagi. Maka dijawablah kata-kata suaminya ini. Wahai istriku, kamu jangan jawab-jawab, jangan bantah-bantah, nanti kamu ceraikan. Apa jawab istrinya? Silakan kalau memang itu mau suamiku. Oke, akan saya ambil seru emas yang ada di batang tubuh kamu itu, supaya kamu melarat karena aku yang belikan. Dijawab lagi oleh istrinya. Ambillah emasku ini, hai suamiku. Silakan. Aku tidak akan melarat, aku tidak akan menderita. Oh, hebat kamu ya. Aku ambil bajumu yang aku berikan mahal itu. Aku ambil semua hartamu. Aku kembalikan baju jelek kamu yang dulu yang menikah dengan aku 5 tahun yang lalu. Pergi ke kampung kamu supaya kamu menderita dan melarat dan tahu dia untung. Kata suaminya lagi emosi. Dijawab lagi oleh istrinya. Wahai suamiku, ambillah semuanya. Ambil baju ini, ambil rumah ini, ambil emas ini, ambil semua pemberian kamu. Tapi kamu ketahuilah aku tidak akan menderita, aku tidak akan susah. Akhirnya berpikir sang suami, sudah diambil semuanya Pak, dan diserahkan juga semuanya. Kata istrinya juga tidak akan menderita. Apa istri saya punya selingkuhan? Kalau sekarang kan musim selingkuhan Pak Ibu.
Hati-hati yang sering main HP. Banyak sekarang kasus perceraian rumah tangga 70% karena perselingkuhan. Dari perselingkuhan itu Bapak Ibu, 80% diawali karena chat-chat di HP dan di Facebook. Jadi hati-hati juga, waspadai. Kalau suami menelepon seseorang sudah mulai sembunyi-sembunyi Pak, sembunyi-sembunyi, curigai. Atau lari ke WC, di WC bisik-bisik, curigai. Kalau sudah banyak pula kunci-kunci HP-nya, cek, curigai. Boleh dong ditanya, Pak, kok kunci HP Papa kayak gitu sih, banyak betul. Ini teman kantor jahil, kok sama mama juga banyak kuncinya gitu. Atau istri barangkali ketika suami pergi kerja di rumah asik aja telepon terus menerus, pantas curigai. IT teknologi dunia medsos merusak rumah tangga hari ini. Bapak Ibu yang somat, kita lanjutkan cerita tadi. Kalau harta kamu, kekayaan kamu semua sudah sambil kamu bilang kamu tidak menderita, saya mau tanya, lantas di mana letak kebahagiaan kamu? Dia tanya, di mana letak kebahagiaan kamu? Wahai suamiku, ketahuilah, letak kebahagiaanku bukan di harta. Letak kebahagiaanku bukan di uang yang engkau berikan, bukan di emas yang engkau berikan, bukan di rumah yang engkau bangunkan untukku. Tidak di sana letak kebahagiaanku. Lantas di mana? Karena hubungan aku dengan Sang Khalik. Karena hubungan aku dengan Allah yang Maha Besar, hubungan aku dengan yang Maha Penyayang, dengan Maha Pengasih, dengan Maha Penyantun. Itulah letak kebahagiaanku, kata istrinya. Mendengar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, suaminya kembali menarik seluruh ucapannya dan jatuh tersungkur di hadapan suaminya. Dia berpikir dengan mengambil harta, mengambil emas, mengambil uang, dan mengambil rumah yang dia bangun akan membuat istrinya menderita. Tetapi dia lupa istrinya rajin sholat, istrinya rajin berzikir, istrinya rajin tahajud, istrinya rajin duha. Dia selalu mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan karena hubungannya dengan Allah. Setiap dia habis sholat, dia berzikir, dapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Apalagi bangun tengah malam memohon kepada Allah sambil meneteskan air mata. Seketika itu juga mahfirah Allah turun kepada orang-orang itu. Seketika itu hati senang, hati bahagia. Hati aku tidak akan bisa engkau rebut, wahai suamiku. Mungkin engkau bisa rebut emas, mungkin engkau bisa rebut baju, rumah, harta, tetapi hatiku adalah milik Allah. Aku bahagia karena Allah. Begitu Pak. Yang mengejutkan kita hari inilah ada lagi Pak. Ternyata dari 100 pasangan pengantin baru, yang pandai sholat itu tidak sampai 30%. Yang pandai maksudnya yang sholat 5 kali sehari semalam tidak sampai 30%. Artinya 70% pasangan-pasangan pengantin hari ini banyak yang tidak sholat. Ditanya lagi oleh kantor urusan agama, sholatnya berapa kali? Kadang-kadang sekali sehari, kadang-kadang ada 2 kali. Kemudian yang sering tidak sholat yang mana? Yang subuh. Dites lagi baca Al-Quran Pak, hanya 17,3% pasangan pengantin baru yang bisa membaca Al-Quran dengan lancar hari ini. Maka wajar Pak, kalau rumah tangga hari ini rapuh, kalau rumah tangga hari ini mudah pecah, karena rumah tangga sudah jauh dari agama. Tetapi kalau rumah tangga berdasarkan iman, akidah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, sampai umur 90 tahun pun akan tetap bahagia. Sampai umur 101 tahun pun pasangan ini hidup akan tetap bahagia. Seperti pengantin-pengantin baru juga. Tetap memiliki cinta, tetap berkasih sayang, tetap bisa tersenyum-tersenyum. Ada kisah Bu. Bu, mau dengar cerita? Ada cerita yang paling menarik Pak.
Ada sepasang suami istri. Suaminya berumur 91 tahun. Udah agak kurusan. Yang istri berumur 81 tahun. 10 tahun bedanya, Pak. Tapi suami istri ini bikin tetangga ini cemburu. Karena sering ketawa-ketawa berdua, senyum-senyum. Seperti pengantin baru juga. Suatu kali istrinya bilang, "Pak, ya kalau pai makan bakso awak ke simpang benteng tu bah kira-kira. Kira-kira di simpang benteng deke pai kumbuah tu. Aduh, rami kapenya di situ, Pak. Oh jadilah, ayo. Maka diambillah sepeda untu ko, Pak. Sepeda untu batino, dipaculah dia apanya cakoba sepeda. Galak-galak dia sepeda. Orang iri mencarinya dari belakangnya senyum. Sampai di kafe, datanglah petugas. Mau pesan apa? Ada dikasih daftar menu. Kalau di kafe itu kan ada menunya chicken chop untuk macam-macam. Nggak ada. Yang mana Bapak pesan? Dilihatnya, oh ini. Rupanya sop buntut, Pak. Sop buntut, ya berapa? Satu tapi lebihkan kuahnya ya. Lebihkan dagingnya ya. Ya. Kalau orang awak kan dia mulakan siswa kan malah itu. Kopi setengah, yo labian kopi sedi. Jadi labian puluh yo kopi setengah beko pan aja, Pak. Labian aja ste. Labian, Pak. Singgo datanglah hidangan sop buntut. Ketika sop buntut lah datang sapiriang gadang, Pak. Suamiku lah mulai makan dengan lezatnya. Dan istriku mencari suami sebegitu, Pak. Orang-orang yang berada di kafe kok jadi kasihan melihat istri ini. Karena ini bapak tua, ibu tua, dia berpikir mungkin bapak ini nggak ada duit. Maka datanglah seorang bapak-bapak yang kaya. Bu, Pak, maaf ya, saya pesankan mangkoknya satu mangkok lagi ya, Bu. Sop buntutnya. Oh jangan. Ini bapak aja yang makan, ibu kan belum makan. Saya pesankan tuh ibu, saya yang bayar. Oh jangan. Kemudian dia kembali, datang lagi yang sana, pesan lagi. Pak, saya pesankan satu lagi. Oh jangan. Sampai yang kelima pesan, bilang jangan juga. Akhirnya datang bapak. Bu, boleh saya tanya, kenapa nggak mau pesan? Kenapa nggak mau pesan satu lagi? Bapak kan bisa makan, ibu kan bisa sama-sama makan. Saya lagi nunggu makannya. Nunggu apa? Nunggu ini. Apa itu? Ini gigi. Memang giginya kenapa? Nunggu gigi bapak siap dipakai baru pindah ke saya. Iya, hampir botak bapak, gigi ganti-ganti. Gigi palsu, Pak. Rupanya pakai gigi palsu ganti-ganti dia. Jadi habis suaminya pakai gigi, pindah ke istrinya gigi, baru dia bisa makan sop buntut pula. Semua orang pada ada yang jijik, pada yang ketawa sekape itu, Pak. Tepuk tangan dia semuanya untuk nenek-nenek bapak-bapak ini. Pak, Bu, katanya mau cik, laya doa nak bisa sama itu. Tapi cinta sehidup semati. Lena mua tukar-tukar gigi. Apa tadi kan hebat yo, nyo pasang saja gigi palsu cie, nyo beko gigi palsu kok ganti sen tiba dimakan tulang kan. Lena mua sama itu. Indah deh Pak yo. Jangan kamu deh itulah tua-tua lalu sahabat adu pungguang. Lalu kadang-kadang melecok adu pungguang betul. Kadang-kadang lah pisah-pisah kamar. Nah istri di muka dan suami di belakang. Kadang-kadang be istri ko de la tuo nang suami ko pulang ke radio di keladang. Aisyah, yuk ambil nasi apa nih ke ladang ceko ladang teman kau. Ambil seorang, gay-gay. Model anak muda je cek. Gay-gay model anak muda ambil biasa seorang je model malu ada cucu tu malu ada anak tu. Bapak Ibu, cinta tidak mengenal batas usia, cinta tidak mengenal waktu, cinta tidak mengenal ruang. Kasih sayang tak punya batas waktu dan ruang. Dia ada di hati kita. Hati yang dibina dengan iman,
hati yang dibina dengan akhlak, dengan moral, dengan kasih sayang. Itulah dia cinta karena Allah. Itulah dia cinta karena Allah, Bapak Ibu. Bukan cinta karena harta, cinta karena kedudukan. Saya sering melihat, Pak, kalau istri merawat suaminya non-stroke, dia sampai tidur, buang aja ketik dan sampai tidur, buang aja gadang sampai tidur, pipis sampai tidur. Kalau kau istri bapangku, itulah biasa itu kalau istri. Tapi saya melihat suami yang bertahun-tahun sampai 5 tahun merawat istrinya yang stroke. Kencing di atas tempat tidur, buang air besar di atas tempat tidur, makan disuapin, kemudian dimandiin, Bapak Ibu. Tabah dia. Salut saya dengan suami yang seperti itu. 5 tahun dia sanggup merawat istrinya sebelum istrinya meninggal. Tanpa ada keluh kesah. Tanpa ada kesedihan, dia rawat istrinya. Dia mandikan, dia suapin, berak dia bersihin. Kencing dia bersihin di atas tempat tidur 5 tahun. Pertanyaan kita, kenapa kok Bapak ini bisa dan mau? Jawabnya, karena cintanya, karena Allah. Cintanya ikhlas dan tulus. Tapi ya dojo kawan ambo, Pak, kok bosabui BA-nya beku salah pula ambo, berdosa lah. Tapi sekedar itu salah ambo sampai. Aduh kawan ambo meninggal istrinya. Diantar ke liang lahat. Sampai di liang lahat tuh Bapak Ibu, nangis suamiku. Punde kami sahabat tinggal nambu kami sah. Dosia boleh ku nak tahu dan boleh mati lah boleh. Mak lonceng mau ke dalam kubur. Kamu lonceng ditanda kawan. Woi kami saja ditimbul kami sama lonceng mau cina. Kamu lonceng ditahan dulu kawan. Liang lahat buat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Tekanan-kanan deh kami saka tinggal kau seorang lagi dalam tanah ditimbun. Lianglah buat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Pak, 3 bulan berikutnya ambo menerima undangan, Pak. Diundang Bapak Desri Imam Mudo menghadiri resepsi pernikahan Burhanuddin binti Aziz dengan seorang perempuan yang bernama Nur Cahaya, usia 27 tahun. Apa kolah 67, istri 27 tahun, Pak. Hadirlah orang beramai-ramai. Ambo pun datang, Pak. Rupanya tangisan, kesedihan. Ambo tidak bisa hidup tanpa engkau, kami sah mau mati-mati puluh ambo cen. Nyobalian lagu kau cakura rupanya, Pak. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai kami sah ditimbun orang, aku babini cielai. Nyoputah aku, Pak. Karena rumah tangga tidak didasar keimanan. Istrimu adalah ladang amalmu bagi suami. Wahai suami, berbuat baiklah kepada istri. Wahai istri, suamimu adalah ladang amalmu, surgamu, maka berbuat baiklah untuk suamimu sampai akhir hayatmu. Karena itulah kunci rumah tangga yang bahagia, Pak. Demikian saja, semoga dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.